Benarkah ada kewajiban zakat atas madu? Para ulama empat mazhab terpecah menjadi dua pendapat dalam memandang apakah madu terkena zakat atau tidak. Yang mewajibkannya adalah mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan yang mengatakan tidak wajib adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Pendapat yang mewajibkan zakat madu, para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan Hambali umumnya sepakat mewajibkan zakat atas madu. Satu mazhab Hanafi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat di 189 Hijriah, salah seorang ulama mazhab Hanafi yang juga merupakan murid langsung dari Imam Abu Hanifah, menuliskan tentang kewajiban zakat madu di dalam kitabnya Al-Mabsut. Berikut petikannya: Laisa fi maduna khamsatun aw saqa minal ghusli 'ashara. Madu yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban zakat 10. Itu nomor 1. Maksud dari kalimat ini jelas, yaitu bila jumlah madu yang dimiliki sudah melebihi 5 wasak, maka zakatnya adalah 1/10. Al-Marghinani wafat 593 Hijriah, salah satu ulama besar dalam mazhab Hanafi, menuliskan di dalam kitabnya Al-Hidayah fi Syarhil Bidayatil Mubtadi' sebagai berikut: Wa fil 'asalil 'ashara idza akhadha min ardil 'ashara. Dan pada madu ada kewajiban zakat 1/10 bila diambil dari tanah usyur. Nomor 2. Selanjutnya mazhab Hambali, Ibnu Qudamah wafat 620 Hijriah, salah satu ulama besar di kalangan mazhab Hambali, menuliskan kewajiban zakat madu di dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut: Wa madhhabu Ahmadun anna fil 'asalil 'ashara. Dan mazhab Hambali menetapkan bahwa zakat madu sebesar 1/10. Nomor 3. Al-Buhuti wafat 1051 Hijriah, salah satu ulama besar di kalangan mazhab Hambali, menyebutkan bahwa Imam Ahmad mewajibkan zakat madu dalam kitabnya Ar-Ra'ud Al-Murbi'. Berikut petikannya: Qala al-imamu adhabu ila anna fil 'asali zakatul 'ashara qad akhadha umri minhumuz zakah. Al-Imam Ahmad berkata, aku berpendapat pada madu ada zakat 1/10. Umar pun telah memungut zakat dari mereka. Nomor 4. Dalam kitabnya yang lain, yaitu Kasyaf Al-Qinna, Al-Buhuti juga menuliskan sebagai berikut: Watajibu zakatu aidan fil kharij min al-ardi min al-hububi wath-thimari wa ma fi ma'naha wal ma'adini wa ma fi hukmihi ay hukumul khariju minal ardi minal asalil khariju minan nahli. Dan wajib zakat atas apa yang keluar dari tanah seperti biji-bijian, buah-buahan dan yang semakna dengannya, juga barang tambang dan apa yang sehukum dengannya, yaitu yang keluar dari bumi seperti madu yang keluar dari lebah. Nomor 5. Dalil-dalil yang digunakan, mereka berhujah dengan beberapa dalil di antara hadis berikut ini. Qala al-Uthramu su'ila Abu Abdullah anta tadhhabu ila anna fil 'asali zakatan? Qala na'am adhhabu ila anna fil 'asali zakatan al-'ushra. Qad akhadha Umar radhiyallahu anhu minhum az-zakata. Qultu dhalika 'ala annahum tatawwa'u bihi. Qala la bal akhadhahu minhum. Al-Athram berkata bahwa Abu Abdullah ditanya, benarkah Anda bilang bahwa ada zakat madu? Beliau menjawab, ya, saya katakan bahwa madu itu wajib dizakatkan 1/10 karena Umar telah memungut zakat madu dari mereka. Dijawab, mungkin itu sedekah tatawwu' sunnah. Beliau menjawab, tidak, Umar memungut dari mereka sebagian zakat. Kata Rasulullah ila ahli al-Yamani ay yu'khadha min al-'asal al-'ashru. Rasulullah menuliskan kepada penduduk Yaman agar diambil zakat madu 1/10. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Anna an-nabiyya akhadha min al-'asal al-'ashra, bahwa Nabi memungut zakat madu 1/10. Hadis riwayat Ibnu Bajah. Fakallamtu qaumi fil 'asali فقلت لهم زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا كم؟ قال فقلت على العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. Aku mengatakan pada kaumku, kewajiban zakat madu sebesarnya 1/10 hasil panen yang tidak dizakatkan itu tidak ada kebaikannya. Mereka bertanya, berapa? Aku bilang 1/10. Maka aku pungut dari mereka 1/10 dan aku serahkan kepada Umar, dan beliau menerimanya dan menjadikannya hasilnya dalam zakat umat Islam. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Pendapat yang tidak mewajibkan zakat madu, mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengatakan bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas madu. Mazhab Maliki, Ibnul Abdil Bar wafat 463 Hijriah, salah seorang ulama besar di kalangan mazhab Maliki, menyebutkan dalam kitabnya Al-Istidhkar bahwa Imam Malik menolak adanya kewajiban zakat madu. Berikut petikannya: Wa amma Malik wa Thawri wal Hasan bin
Hayyu wasyafi'i fala zakata 'indahum fi syai'in minal 'asali. Adapun pendapat Imam Malik dan Ats-Tsauri, Al-Hasan bil Hay dan Al-Imam Syafi'i bahwa tidak ada zakat atasnya sedikit pun. Nomor 6. Al-Qarafi wafat 684 Hijriah, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah, menuliskan dalam kitabnya Az-Zakhirah sebagai berikut: wala yakhtaliful madhhabu fi 'adamiz zakati fil 'asali. Mazhab ini tidak berbeda dengan tidak adanya kewajiban zakat pada madu. Nomor 7. Mazhab Syafi'i, Al-Mawardi wafat 450 Hijriah, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menuliskan bahwa menurut versi qaul qadim, dalam mazhabnya memang diwajibkan zakat atas madu, namun dalam qaul jadid sudah lagi tidak diwajibkan. Berikut petikannya dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir: fa ammal 'asalu faqad 'alaqa Syafi'i fil qadimi al-qaulu fihi faja'ala dhalika qaulan lahu fi ijabi 'asharihi. Adapun madu, maka Syafi'i mewajibkannya pada qaul qadim, dan itu menjadi qaul atas wajibnya 1/10 zakat madu. Nomor 8. An-Nawawi wafat 676 Hijriah, salah satu ulama besar kalangan mazhab Syafi'i, yang memastikan tidak adanya kewajiban zakat madu di dalam pendapat mazhabnya. Dalam kitabnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, beliau menyebutkan apa saja yang tidak termasuk kewajiban zakat, yaitu wa minha al-asali la zakata fihi 'ala al-jadidi wa 'ala al-qawli fihi 'ala al-qadimi wa qata'a Abu Hamid wa ghairihi binafiz zakata fihi qadiman wa jadidan. Di antaranya madu, tidak ada kewajiban zakat atas madu dalam qaul jadid. Ada yang bilang dalam qaul qadim diwajibkan, namun Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lain menafikan bahwa tidak ada kewajiban zakat madu baik dalam qaul qadim ataupun qaul jadid. Nomor 9. Cara mengeluarkan zakat madu bagi kalangan yang mewajibkan zakat madu, yaitu mazhab Hanafi dan Hambali, sebenarnya zakatnya nyaris sama dengan zakat pertanian. Zakat madu diwajibkan dengan alasan madu adalah hasil bumi, begitu panen wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, apakah jumlah panennya harus mencapai nisab atau tidak? Nampaknya kedua mazhab agak berbeda. Dalam pandangan mazhab Hanafi, berapapun hasil panen madu tetap wajib dikeluarkan zakatnya, sedikit atau banyak. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hambali, minimal jumlah hasil panen sebesar 10 afraq baru kena zakat. Dasarnya adalah hadis berikut. Dalam mazhab Hanafi, berapapun hasil panen madu tetap wajib dikeluarkan zakatnya, sedikit atau banyak. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hambali, minimal jumlah hasil panen sebesar 10 afraq baru kena zakat. Dasarnya adalah hadis berikut: in adaitum sadaqataha an kulli 'asharati afraqin farqan haynaha lakum. Bila kamu tunaikan zakatnya tiap 10 afraq, zakatnya 1 farq. Nilai 10 afraq untuk ukuran zaman sekarang ini tentu kita perlu tahu juga hasil konversinya. Untuk itu mari kita lihat kitab fiqh kontemporer, yaitu Al-Fiqhu Islam wa Adillatu, karya Profesor Wahbah Zuhaili. Beliau menuliskan di dalam kitabnya sebagai berikut: wal farqu indahum 26 rital fayakunu nisabu 160 ritlan bil Baghdadi ritlan Dimashqi wa 104 bil Misri wa tra'in al Hanafiyah darahiman wa darahim al-wasati. Satu farq dalam pandangan mazhab Hambali setara dengan 16 rital. Jadi nisabnya 160 rital Baghdadi atau setara 34 2/7 menurut rital Damaskus atau 104 menurut rital Mesir. Satu rital dalam mazhab Hanafi sama dengan 130 dirham, dan satu dirham pertengahan sama dengan 2975 gram. Maraji' 1 Muhammad bin Hasan As-Saibani, kitab Al-Mabsud jilid 2 halaman 154. 2 Al-Maraghinani, kitab Al-Hidayah fi Syarhil Bidayatil Mubtadi' jilid 1 halaman 108. 3 Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 20. 4 Al-Buhuti, kitab Ar-Rawdu Al-Murbi' jilid 1 halaman 206. 5 Al-Buhuti dalam kitab Kasyaf Al-Kinna jilid 1 halaman 206. Nomor 6 Ibnu Abdul Bar dalam kitab Istizkar jilid 3 halaman 240. 7 Al-Qarafi dalam kitab Az-Zakhirah jilid 3 halaman 75. 8 Al-Marwardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir jilid 2 halaman 236. 9 An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin jilid 2 halaman 232.